Menjadi tukang cukur di Indonesia merupakan sebuah tantangan. Mulai dari harga yang rendah sampai tidak dianggap adalah keseharian. Namun, setelah melewati proses yang panjang, saya pun sadar, apa yang saya dapat sekarang adalah hasil dari memegang kepala orang. Dimulai dari menghayal, jadilah kenyataan. Iya, mempunyai tempat cukur berjalan ini adalah salah satu mimpi saya. Mimpi seorang tukang cukur yang ingin terus jauh melangkah. Setelah 2 bulan semenjak barber van ini selesai dibuat, saya ingin mencoba ketahanan mobil ini dengan berjalan lebih jauh lagi. Berjarak 134 km ke arah timur dari Bekasi, akhirnya saya memutuskan untuk mencukur dan camping di Ciater, Subang. Oke, selamat pagi teman-teman, balik lagi sama gua Jule. Dan hari ini jam 9 pagi lagi mempersiapkan untuk kita berangkat pertama kalinya nyoba camping pakai barber van. Sekalian gue juga ngetes mesinnya, kaki-kakinya apa segala macam, karena selama ini belum pernah dicoba yang naik turun. Dan seperti biasa, perjalanan kali ini kita akan ditemani sang driver penakluk jalanan. Eka, Iya, siapa? udah sampai mana persiapan? Persiapan udah hampir 100% lah, Pak. Tinggal berangkat. Jadi persiapan udah 100%. Terus udah ini juga, lu udah sarapan? Udah sarapan. Berangkat kita. Oke, udah selesai semua? Aman semua? Udah ya? Oke, teman-teman, hari ini kita akan coba test trip camping ke Subang pakai barber van. Dan sebelum berangkat kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Barber van camping berangkat! Oh iya, saya sengaja memilih naik barber van dan duduk di depan. Sebenarnya, tim sudah menyarankan untuk naik di mobil kecil supaya nyaman dalam perjalanan jauh. Tapi, saya nggak mau. Saya ingin merasakan memantau perjalanan jauh dengan barber van ini. Ini pertama kalinya saya dan tim berpetualang dengan barber van untuk rute yang jauh. Mempersiapkan mobil dalam kondisi baik tidak luput dalam perhatian. Beberapa hari sebelum keberangkatan, dilakukan pengecekan untuk power steering, serta balancing dan spurring pada kaki-kaki mobil. Alhamdulillah, hanya terdapat kendala-kendala kecil yang cepat teratasi. Awang, tahu dia tuh. Barber truck katanya. Enggak, tadi pernah nonton lah dia, Pak, kayaknya. Iya, nonton kayaknya. Baru saja perjalanan dimulai, saya bertemu dengan salah satu penggemar barber van. Wah, berarti orang sudah mulai mengenal mobil ini. Padahal di luarnya masih warna hitam polos. Nggak kebayang kalau bagian eksterior sudah digambar dan ada muka saya. Hehehe. Melihat reaksi laki-laki tadi membuat saya berpikir untuk bisa lebih dekat dengan follower saya. Melalui barber van ini, nampaknya banyak orang di luar sana yang berharap bisa dicukur di dalam barber van. Makanya saya juga berharap di Subang nanti saya bisa mencukur salah satu warga lokal yang ada di sekitar lokasi camping. Ya, jadi kebetulan barber van ini tinggi, hampir 3 meter tingginya, kurang 1 cm. Jadi kita nggak bisa lewat tol MBZ, lewatnya di bawah. Dan di bawah itu banyak banget bis, kontainer, dan truk-truk gede lainnya. Selain mencoba hal baru menggunakan barber van, saya juga mau menguji ketahanan mobil ini. Ternyata ketika digunakan untuk jarak jauh dengan kecepatan 90-100 km per jam, terdapat kendala di mobil yang sedikit oleng karena terpaan angin kencang. Ya, jadi ada bunyi-bunyi angin yang berasa, dan kalau anginnya kencang itu pengaruh sama setirnya juga ya, jadi agak goyang gitu ya. Iya. Ya. Tapi so far aman lah ya. Kita coba stabil di kecepatan 80 km per jam ya.
nggak usah terlalu ngebut, yang penting selamat, yang penting nyaman di jalannya. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, kami pun memutuskan untuk rehat sejenak di rest area, sekalian untuk makan siang. Kita menepi dulu di area rest area 102 ya. Sekarang jam 11, sekalian makan siang dulu kayaknya. Aman? Aman. Siapa yang mabuk? Gua bercanda dia mau kencing. Oke, ternyata atas saran Mang Iqbal, kita makannya jangan di rest area. Nanti makannya di Kota Subang aja, supaya kita ngerasain khas makanan Subang. Ada timbel yang katanya enak banget. Jadi gua nggak sabar untuk sana. Perjalanan kira-kira 13 km, ya 30 menit lah. Langsung kita berangkat lagi. Merasakan perjalanan Jakarta Subang menggunakan barber van ternyata asik juga. Ditambah ngobrol sama Eka Mobi bikin suasana jadi nggak ngantuk. Oh iya, sejauh ini mobil masih dalam kondisi aman terkendali. Mungkin karena medan yang dilalui juga masih datar. Nggak tahu deh nanti kalau jalanan sudah mulai berliku dan naik turun. Akhirnya kami pun sampai di kota Subang. Dan ini dia, tempat makan yang direkomendasikan Iqbal, nasi timbel Mang Yayan. Saat pertama melihat tempat makan ini, saya percaya makanannya pasti enak. Soalnya banyak pengunjung yang berdatangan. Melihat lauk pauk yang disajikan, saya seperti melihat harta karun. Rasanya semua mau dipesan. Saya nggak tahu apakah karena saya lapar atau saya memang sesenang itu sama tempat ini. Terlebih saya ini orang Sunda, jadi menu-menunya terasa nggak asing bagi saya. Lu tahu dari mana nih, Bang? Lewat Bang kemarin pas pulang main. Terus gue juga nggak nyangka kalau ternyata siangnya rame. Gue malam. Oh malah. Ini kayaknya emang legend gitu ya nasi timbel itu ya. Kayaknya. Tapi ini sambalnya tuh langsung. Sambalnya gratis. Ambil senap jidat ya. Sambil menunggu makanan datang, kami pun sempat mengobrol dengan salah satu karyawan di sini. Ternyata tempat ini sudah berdiri lebih dari 40 tahun. Wow. Kalau di sana mah udah lama, 30 tahunan di sana mah pertama pakai gerobak itu Legend ya, legend langsung lah. Punya pedagang kaki limanya gitu teh. Iya. Nah, kalau di Ini sini baru 5 tahun. 10 tahun. Udah 40 tahun total ya? 10, ah. Oh my god. Jadi kata adiknya Mang Yayan, ya adiknya itu ya. Adik-adik. Dulunya di gerobak ini, dan di gerobak itu udah 30 tahun. Di sininya 10 tahun. Berarti memang udah legend ini. Menurut saya di sini sambelnya yang juara. Rasa pedasnya pas dan rasa gurihnya juga ada. Tidak seperti makanan pedas yang sering kali viral. Hanya terasa pedas tapi tidak ada rasa. Seperti hubungan yang tidak ada tujuan namun tetap dipaksakan. Mungkin banyak yang belum tahu. Dulu saya adalah penggemar makanan pedas. Tapi sekarang, dikarenakan kesehatan pada lambung saya sudah jauh mengurangi. Biasanya dalam sebulan, saya hanya 2 kali makan pedas. Jadi di kesempatan pertama ini, saya akan menggunakannya untuk makan sambal di nasi timbel Mang Yayan. Oke, sudah kenyang. Sekarang kita lanjut lagi perjalanan 30 menit ya? 40? Ya 30-40 menit lagi lah. Cuma nanti akan berhenti dulu untuk menyiapkan kebutuhan kayak beli galon air, terus ada beberapa yang lain juga yang akan dibawa, ya makanan sih intinya untuk dibawa ke atas. Sengaja kita nggak bawa dari Bekasi supaya mobilnya nggak terlalu berat. Itu gak ngaruh ya, sama aja. Berat itu. Kan ceritanya mau mau naik gunung. Nasi timbel Mang Yayan, rekomendasi di Subang nih. Nilainya 9/10.
Jadi kalau mau ke Tangkuban Perahu, mau ke Bandung lewat Subang, mampir dulu sini. Perjalanan pun kami lanjutkan. Melihat kota Subang yang begitu teduh di siang hari, rasanya nggak sabar ingin cepat sampai di lokasi. Kesibukan sehari-hari memang terkadang perlu dirilis dengan suasana alam yang dapat memanjakan serta menyejukkan mata. Kalau kata anak-anak sekarang, healing cenah. Sekitar 20 menit perjalanan dari tempat makan Mang Yayan, saya mulai menemukan kendala pada mobil. Jalanan yang sudah berliku dan naik turun membuat bumper van sedikit tersendat saat menanjak. Jadi ketika mobil berada pada gigi 2 ataupun 3, harus diturunkan kembali ke gigi 1 agar dapat melaju dengan kuat dan aman. Ya, gigi 2 nih. Pakai gini. Berarti mobilnya berat ini kan? Iya. Oke, akhirnya sampai di Sari Ater Camper Van Park Subang. Oke, dan sekarang lagi ngambil apa ya tadi ya? Surat-surat ya? Bookingan lah. Registrasi bang. Registrasi, oh iya. Ternyata tempatnya tuh luas banget. Terus ada titik-titik yang kayak nyempil buat motor camping. Gue tadi ada di sana juga, di samping sungai. Melihat barber van berdiri di tengah pemandangan hijau, saya jadi kagum sendiri. Kagum melihat barber van sudah melaju sejauh ini. Namun, hal itu tidak semata membuat saya cepat puas. Saya masih ingin eksplor banyak dengan barber van ini. Siapa tahu saya bisa keliling Indonesia. Bahkan impian saya keliling dunia pun bisa terwujud. Amin. Ketika sampai di lokasi, saya pun tidak lupa mencari warga sekitar untuk dicukur. Akhirnya saya coba bertanya pada Pak Nono, petugas Sari Ater. Tapi sayang sekali, ternyata di sini tidak ada karyawan yang rambutnya agak panjang atau gondrong. Hal itu dikarenakan aturan dari perusahaan yang mengharuskan semua karyawannya berambut pendek dan rapi. Pak, saya mau nanya satu lagi. Ada yang rambutnya gondrong nggak yang mau saya cukur? Ini di dalam ini tempat cukur, Pak. Jadi nggak berminat mendengar harganya. Oh iya, emang harganya emang segitu emang, Pak. Mau cukur artis. Jadi kalau harganya kan 1 juta cukur di situ. Itu Jabodetabek tuh. Kalau Subang 2,5 juta lah ya. Oh iya, ada transportnya. Iya, ada transportnya. Akhirnya saya memutuskan untuk posting mencari orang yang mau dicukur melalui story Instagram. Selang waktu berjalan, ketika saya cek DM Instagram, sudah banyak balasan dari teman-teman followers. Tapi melihat isinya, ternyata banyak yang tidak jelas. Seperti biasa, followers saya banyak bercanda. Padahal saya sedang serius. Dah. Menentukan titik di mana tenda akan didirikan cukup memakan waktu. Bongkar pasang tenda pun terjadi. Tapi nggak apa-apa, rasa lelahnya pasti nanti terbayar. Bukannya ribet, tapi saya ingin mendapatkan pemandangan gunung serta perbukitan yang indah ketika saya bangun di pagi hari. Di sini kami membangun 2 tenda, tapi kalau saya tetap tidur di dalam barber van. Supaya lebih menyatu dengan mobil ini. Cie menyatu. Untuk fasilitas sumber listrik di sini sudah tersedia dengan baik. Pada area kafling yang disewa terdapat beberapa saklar. Barber van pun akhirnya menggunakan sumber listrik ini, jadi tidak memakai genset atau inverter. Capek juga ternyata ya. Baru kelar masang tenda, nggak bisa sendiri sih. Kayaknya harus berdua. Apa guanya yang nggak bisa ya?
Tapi ini pengalaman pertama gue masang tenda dan capek tapi seru. Kita lihat nanti malam seperti apa suasananya. Sekarang tinggal nyari gas, kayu bakar, minyak goreng, beras, sama babi hutan. Di tengah-tengah kegiatan kami yang cukup melelahkan dari pagi tadi, ada aja ulah Eka Mobi yang menghibur kita semua. Sesaat setelah momen Eka Mobi menghibur tadi, ternyata ada sebuah percakapan saya dan tim yang membuat kita sedikit kaget. Apaan adalah? Di sini tuh ada larangan. Nggak Larangan boleh setel lagu yang seruwangi, instrumental Jaipong. yang seruwangi gitu-gitu. Waktu itu ada sekolah nyewa satu ini kan buat yang event gede nih. Satu kelas 10 mulai, pas kelas 11 langsung masal sampai subuh. Nungguinnya capek dia. Abang serupan? Nggak ada itu. Kan kita langgar malam ini. Astagfirullahaladzim. Sopral nih, Iya. nggak boleh. Kita setel Jaipong. Coba. Kita setel Jaipong Sunda apa Jaipong Jawa? Pokoknya kayak gamelan-gamelan gitu Pak yang Coba lu dari Jaipong dulu. kagak bisa Pak. Nah. Tidak terasa siang pun berganti malam. Suasana semakin dingin dan hening. Walau demikian, saya tetap memutuskan untuk mandi. Oke, sekarang jadi jam berapa sekarang ya? Jam 7:30 ya? 7:30. Waktunya kita mandi. Nah, ini dia nih. Lu ngapain sana? Lu sana. Kirain gue ikut mandi. Jangan lu ngapain ngintip. Mandi dulu ya. Iya. Ger. Tapi ini nggak terlalu dingin sih airnya, aman. Cuman anduknya rambut mulu nih. Oh, anduk ini ya? Anduk sini. Iya. Di sini aja nih. Kayak Jawa. Udah kayak Jawa, rambutnya mau dipuji, sanduran lepas. Oke. Setelah mandi, waktunya kita makan malam. Oke. Mas Eka, siap? Udah siap? Siap. Chef Juna, asisten Chef Juna. Chef Mobi. Chef Mobi. Asisten Chef Mobi. Beberapa dari kami sudah pernah pergi ke Subang. Tapi bagi Eka Mobi, ini adalah pertama kalinya. Lelaki yang punya hobi main bola dan senang ngebut-ngebutan di lintas sirkuit. Eka ini adalah teman SMP saya. Bahkan kami juga satu sekolah sampai STM. Di tengah obrolan kami sambil memasak telur dadar, tiba-tiba kami teringat akan masa muda, di mana kami pernah punya geng motor. Tapi gue juga nggak tahu ya, setahu gue ya standar nakalnya anak-anak SMP aja nggak sih, kayak gue tawuran aja nggak suka, gue tawuran enggak. Iya emang enggak. Kan lu satu geng motor keparat lu kita bikin Geng kan. motor Keparat emang ya. Keparat nama geng motor sampai bikin topi tulisan keparat. Emang iya? Iya ada. Sumpah nggak inget gue. Keparat nama gengnya. Keparat nama gengnya keparat. Geng motor SMP Keparat. Keparat namanya itu tuh singkatannya, kepanjangannya apa gue lupa. Pokoknya keparat itu. Gua masuk geng Keparat Geng SMP. Keparat SMP sama gua, sama Ipan dan yang lain-lainnya. Oh iya ya? Iya. Terus ngapain geng itu? Yang Pada itu tuh SMP? cuma kumpulan kelas kita, kelas 3C. Ya buat jalan-jalan aja kalau ada acara kemana, buat kumpul-kumpul aja sih, lebih ke kumpul-kumpul. Nama gengnya Keparat. Nama gengnya Keparat dulu Pak. Proses masak telur dadar pun sudah selesai, tapi rasanya kurang mantap saat cuaca dingin makan tanpa kuah hangat. Akhirnya saya pun punya ide, gimana kalau kita masak mie rebus? Ada ide yang sangat buruk. Tapi kayaknya enak juga sih. Akhirnya semua menu sudah jadi, saatnya kami untuk makan malam. Momen kebersamaan seperti ini memang jarang terjadi. Walau menu kami sederhana, tapi semua rasa begitu nikmat. Dan yang terpenting adalah kebersamaan yang tercipta.
Oke, jadi makan malam sudah selesai. Sekarang tinggal persiapan untuk api unggun. Nah, sambil teman-teman di sana menyiapkan, gue main PS dulu, memanfaatkan fasilitas barber van yang ada di Subang dengan camping mandiri ini. Akhirnya api unggun menyala dengan sempurna. Kami pun semakin merapat untuk menghangatkan badan dari dingin yang semakin menusuk. Tapi hal itu tidak memadamkan kebersamaan kami untuk melewatkan api unggun. Karena ini menjadi memori tersendiri bagi saya dan tim. Malam semakin larut. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 1:30 pagi. Akhirnya saya memutuskan untuk segera tidur biar besok pagi lebih segar kembali. Di barber van ini, saya menggunakan kasur dengan bantuan sleeping bag untuk menghangatkan badan. Semoga tidur saya nyenyak dan mimpiin kamu. Iya, kamu. Oke, selamat pagi teman-teman. Semalam tidur agak kebangun-bangun karena dingin. Nggak tahu kenapa ya, di sini tuh siang atau pagi deh sekarang deh agak-agak anget, nggak terlalu dingin. Tapi malamnya tuh dingin banget gitu. Jadi kebangun-bangun tidur lah. Pintu ini juga nggak gue tutup karena takut tidak ada udara. Ini belum ada blowernya. Oke, dan sekarang jam 7 pagi. Mari kita lihat pemandangan pagi ini. Bangun banget. Gimana semalam tidur? Dingin Pak. Dingin? Gak bisa tidur. Begitu. Masa jam 2:30 dengar suara azan gua. Pagi Emang dengar ada pagi. di sini mah azan jam 3 kali. Gua Udah kira- subuh di sini. Emang waktu Indonesia bagian timur. Terus bangun jam berapa tadi? Gua bangun jam 8. Nih sama ini dia nih di setelin lagu kebangsaan Amerika apa nih dia nih. Lagi Masa lu nggak tahu lagu apa itu? Bangun pemudi pemudi. Lah iya, parah lu. Gue lagi Lagu apa itu? kaget. Taunya Bangun pemudi pemuda. Wih, set, kayak mau perang gua. kameramen babak kacau ini kadang-kadang nih errornya. Pagi ini tim sudah membagi tugas untuk menyiapkan sarapan. Menunya ada nugget goreng, sosis goreng, telur goreng, dan nasi goreng. Semuanya digoreng. Aduh. Menu-menunya memang tidak jauh beda dari menu tadi malam. Tapi lagi-lagi bukan variasi makanan yang kami cari, melainkan kebersamaan dan suasananya. Oke, jadi makanannya udah mau selesai. Sekarang gua akan mandi dulu karena hari sudah mulai panas. Mandi seger nih. Let's go. Oke, jadi kita akan makan di samping barber van pakai matras tempat tidur semalam. Ini kan dari plastik ya, jadi nggak, kalau ada tempat-tempat tuh bisa dilap. Dia aman. Selesai makan pagi, saya teringat untuk mencari warga sekitar yang bisa saya cukur di dalam barber van. Setelah saya melihat kembali balasan followers di sosial media, saya memutuskan untuk siaran langsung di TokTok. Nggak boleh masuk ya, tunggu.
Tunggu gua kesana. Apa katanya tuh? Malah dimarahin security bang. Kenapa dimarahin? Bentar tungguin gua jemput situ. Beneran nggak? Beneran nggak udah di depan? Mana yang udah sampai depan? Coba absen dulu yang udah sampai depan. Ikut jemput sekalian live aja Bang Jule. Oh iya ya. Ayo ikut jemput sekalian live ya, beneran nih. Gua akan ikut. Berarti gua ikut deh. Oke, kita OTW ya, jemput yang udah nyamperin gua di sini katanya. Ini beneran gak nih? Udah ada yang di mana? Ramai bang, nanti gue lihat kesana sepi lagi ya. Pada bohong nih. Setelah menemukan komentar ada yang bilang serius mau datang, saya bergegas menuju pintu gerbang. Ternyata ketika saya sampai tidak ada siapapun di sana. Kayaknya saya dikerjain lagi deh. Sampai pada akhirnya Coba lihat rambut lu. Apa? Coba lihat rambut lu. Coba. Rambut lu begini dong. Ini orang yang pertama datang nih. Gue naik sama dia deh. Tadi emang lagi nonton. Dia lagi nonton. FYP lewat ternyata. Kita kelas TikTok. Sini ya, udah main turun. Oh, oke. Oke, kita jalan kaki ya. Gua tungguin ya. Tanya dulu udah follow belum bang? Itu. Baru di follow bang. Nggak apa-apa, lu nggak follow juga nggak apa. Itu yang penting emang tahu aja. Basket aja nih, basket sih oke. Atau enggak cukuran-cukuran yang berfet belakangnya lancip ini juga oke. Ajak balap karung bang, ngapain? Kalau siang Yandi, kalau malam Yanti. Ini udah sampai nih. Ya. Jadi lu tahu dari mana tadi? Dari live apa dari dari live. Dari live ya? Lagi scroll. Kayak Lagi- kenal ke tempatnya. Oh lagi scroll. Ya. Oke, langsung nyamperin tadi, langsung OTW. Ini deketan lu ngapain jauh-jauh? Nama lu siapa? Yandi. Yandi. Ya. Orang sini asli. Asli sini sih belakang ini gunung ini. Belakang gunung ini. Ya. Oh, emang lu orang Ya daerah sinilah maksud daerah. daerah sini asli. Ya asli. Udah berapa lama nggak potong? Sebulan? 2 minggu? Enggak sih, dari 3 mingguan adalah. 3 mingguan? Ya. Ini rambut lu agak keriting gini nih. Ya. Tadi gue pikir pas gue samperin ke sana, oke, gue udah sampai gerbang itu gue pikir emang pada ngeprank aja. Gak ada ke depan, terus gue cari-cari dia baru muncul nih. Tadi baru-baru dari rumah tadi tuh. Buru-buru ya. Iya. Lagi rebahan. Jadi kemarin gue bikin video di TikTok. Orang pertama yang nyamperin gue sini, gue kasih cukur gratis di Barber Fan. Nah, Yandi ini menjadi orang pertama yang datang tadi. Jadi langsung aja kita cukurin. Selamat siang, A. Namanya siapa, A? Yandi. Yandi. Ya. Oke, Yandi, selamat datang di Barber Fan mewah pertama di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Eka Mobi, asisten Barber Fan. Kira-kira udah siap belum merasakan cukur di dalam Barber Fan ini? Siap. Siap. Benar, siap. Benar. Oke, silakan masuk. Silakan. mungkin hal seperti ini akan sering saya lakukan ke depannya untuk bisa lebih dekat dengan kalian. Melihat ekspresi Mas Yandi sesenang itu ketika merasakan pengalaman eksklusif di dalam Barber Fan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Dia benar-benar menghargai suatu karya dengan caranya yang natural dan jujur. Oke, akhirnya sudah selesai mencukur Yandi, sang penjaga warlock. Warga lokal Subang. Lu Ciater berarti asli? Iya, Kabupaten Subang. Bang ya.
Gimana rasanya? Awalnya sih gak nyangka gitu lihat di TikTok kali lab, lihat tempat asa kenal gitu ya. Ya. Pas kesini ya ternyata betul. Experience-nya lu nyukur di barber fan nih. Ini kan lu nggak berasa kayak di mobil kan? Enggak banget asli. Enggak. Terus gimana experience-nya lu tadi main PS sambil apalah gitu tadi? Enak sih. Enak ya? banget ya. Di luar dugaan. Saya keenakan ya kayak rental PS jadinya. Asli. Oke, tapi Andi, gue terima kasih banget sudah mau datang ke sini. Kita kan nggak kenal, lu juga taunya cuma dari live TikTok gua. Terus lu berani nyamperin ke sini dan lu orang pertama yang nyamperin tadi datang. Nah, itu respect gua aja. Ya, dan semoga kedepannya tuh ketika barber fan ada di kota kalian atau di mana gitu ya, main slok, gue bisa juga lebih dekat sama subscriber atau sama followers. Selesai mencukur, saya menyempatkan diri untuk main PS dengan Yandi. Karena bagi saya, pekerjaan ini bukan hanya soal mencukur. Membangun hubungan atau komunikasi dengan customer adalah hal yang biasa saya lakukan, supaya mencukur tidak membosankan. Tidak terasa waktu pulang pun tiba, dan barber fan berhasil melewati perjalanan kali ini. Walaupun sudah berumur lebih dari 10 tahun, saya rasa barber fan ini masih sangat layak untuk menemani perjalanan saya ke kota-kota lainnya.